Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendot TVRI Bengkulu dengan tema kita masih sama ya, pengawasan pangan berbayar Ramadan dan Idul Fitri. Tadi kita sudah bahas banyak ya terkait dengan takjil dan juga kosmetik. Tapi mungkin Pak Yogi juga bisa kasih tahu nih sebenarnya misalnya nih ditemukan adanya penjual yang memiliki kandungan bahan yang berbahaya dari takjilnya ya, atau mungkin dari kosmetiknya, itu tindakannya berupa sanksinya apa nih Pak? Teguran kah atau seperti apa? Ya, jadi memang kami di sini karena mereka memang pelaku usaha UMKM ya, itu kami masih melakukan pembinaan. Bila mana memang kami temukan misalnya takjilnya mengandung bahan kimia berbahaya, ya kami lakukan pemusnahan setempat di sana supaya apa? Supaya bahan-bahan takjil tersebut tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Sama halnya dengan kosmetik atau jamu yang kita temukan. Nah, tapi bila mana memang nanti di kemudian hari masih terbukti dengan sengaja melakukan hal yang sama, itu baru kami lakukan tindakan pidana. Seperti itu. Jadi masih kami mulai dengan pembinaan, lalu pemberian informasi, dengan harapan mudah-mudahan pelaku usaha itu tidak tahu kan, tidak tahu terkait dengan bahan kimia berbahaya. Tapi bila mana sudah tahu masih mengulangi, itu ranahnya adalah pidana. Gitu. Karena sejauh ini pun pada saat inspeksi tidak ada pemberitahuan dulu ya Pak ya, jadi mendadak sifatnya ya. Betul, kita sifatnya inspeksi mendadak, jadi supaya tidak dipersiapkan oleh pelaku usaha, seperti itu. Selama pengalaman Bapak nih Pak, pada saat inspeksi ada nggak sih kayak mungkin dari raut wajah kecurigaan gitu ya, selama diinspeksi karena takut tadi mungkin? Ya, biasa kalau misalnya aparat atau penegak hukum melakukan pemeriksaan itu kan pasti ada kekhawatiran dari pelaku usaha. Tapi kami sih selalu menghimbau kepada pelaku usaha bila mana memang tidak menggunakan bahan berbahaya tidak perlu takut, kan seperti itu. Jadi tetap kami mengedepankan pembinaan supaya mereka bisa berubah. Tidak serta-merta kami lakukan penindakan atau pro justisia seperti itu. Karena kami tahu kan mereka juga perlu dibina atau diberikan informasi yang cukup terkait dengan bahaya dari penggunaan bahan berbahaya atau efek-efek sampingnya yang bisa terjadi bila mana kita tetap mengkonsumsi bahan itu. Kan yang makan tidak hanya kita, tapi bisa juga yang mengkonsumsi takjil yang mereka buat itu adalah keluarga mereka sendiri, apa tidak sayang dengan keluarga sendiri, kan seperti itu. Itu yang penekanan personal yang masih kita lakukan supaya mereka dapat berubah bila mana memang kami temukan seperti itu. Sejauh ini ada kendala Pak pada saat inspeksi, mungkin pada saat pengambilan sampel ya, selama pengawasan bahan pangan. Baik, jadi selama saya bertugas di Bengkulu, karena memang sudah setiap tahun kita lakukan pemeriksaan ini, bahkan mereka sudah nggak khawatir. Bahkan ada yang bilang, Pak, saya setiap tahun disampling loh. Nah, artinya kan mereka sudah timbul aware seperti itu. Jadi yang kita sampling pun sudah sudah paham terkait dengan bahaya penggunaan bahan berbahaya itu, dan mereka juga tidak khawatir lagi karena produk yang mereka jual sudah aman dari bahan berbahaya. Bahkan saya tiap tahun lupa disampling. Nah, oh iya, berarti sudah biasa kita sampling ya. Berarti alhamdulillah mayoritas aman ya Pak ya untuk takjilan di sini. Oke, terakhir nih Pak Yogi, mungkin ada pesan dan juga himbauannya kepada masyarakat terkait dengan pengawasan pangan ya sejauh ini, dan juga mungkin ada bilik pengaduannya di mana Bapak? Ya, baik. Jadi kami punya nomor telepon pengaduan masyarakat di 0811 7389 062. Saya ulang ya, 0811 7389 062. Itu bisa WA, bisa telepon langsung. Itu silakan, bisa masyarakat bisa melaporkan terkait dengan obat dan makanan yang dicurigai. Nanti akan bila mana memang perlu kami turun atau tingkat risiko tinggi, kami akan segera turun. Nah, himbauan kami kepada masyarakat bila mana memang mengkonsumsi obat dan makanan, pastikan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Kemasan seperti tadi yang sudah kita sampaikan, pastikan kemasan dalam kondisi baik. Ya, makanan kalau misalnya memang kemasannya rusak, penyok, sudah terbuka, jangan dipaksakan untuk dibeli. Itu seperti itu. Yang kedua, cek label, ya kan? Label harus lengkap, ada komposisi, ada produsen, identitas produsen yang membuat, ya kan? Lalu
yang pasti harus berbahasa Indonesia. Iya. Semua obat dan makanan. Jadi jangan pilih produk kosmetik terutama yang tidak punya label bahasa Indonesianya. Itu sudah pasti ilegal dan keamanannya tidak bisa dijamin. Yang ketiga, cek nomor izin edar. Semua produk obat dan makanan yang beredar di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu punya nomor izin edar Badan POM. Dan nomor izin edar Badan POM itu bisa dicek keasliannya di BPOM Mobile. Bila mana kita memasukkan data-data di BPOM Mobile itu tidak muncul datanya atau identitas produknya, jangan dipaksakan untuk dikonsumsi karena itu bisa jadi menggunakan nomor izin edar yang fiktif seperti itu. Dan yang terakhir, kadaluarsa. Kadaluarsa harus menjadi perhatian. Lihat kadaluarsanya. Misalnya ditulis di sana sekarang bulan apa nih? Bulan April, ya kan? Kalau tertulis April 2021 berarti masa kadaluarsanya bisa sampai dengan akhir bulan. Tapi bila mana tertulis tanggal 2 April, nah itu adalah sebelum tanggal 2 April harus sudah kita Baik, itu konsumsi. ya tadi ya pemirsa ya, berarti emang harus diperhatikan sekali apa saja yang harus kita beli ya. Seperti tadi ya, cek kemasan, cek label, izin edar, dan juga kadaluarsanya. cek ya. Baik, terima kasih Pak Yogi sudah bersama Sama-sama, kami Mbak. di Peranda TVRI Bengkulu. Semoga apa yang sudah Bapak Yogi sampaikan bisa menambah wawasan dan juga edukasi baru ya kepada masyarakat yang sedang menyaksikan kita di sore hari ini. Selamat sore Bapak. Terima kasih. Nah pemirsa, sekian Perendo di sore hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.